Oke, selamat datang di podcast Pojok Bicara. Halo teman-teman semua. Jadi kali ini aku ditemenin sama Halo, nama aku Nadia. Halo, nama aku Herlina. Oke, mereka berdua ini Kita adalah mahasiswi semester berapa nih? semester 5. Aduh, itu lagi pusing-pusingnya ya. Oke, jadi Nina ini wanita karir ya. Dan ini Wanita yang belum berkarir. alias anak kos, teman-teman. Jadi di podcast kali ini aku bakal ngebahas tentang inflasi, gaji stagnan dan juga social pressure. Kalian pernah dengar nggak Pernah. dari ketiga itu? Pernah. Oke, sekarang langsung aja aku tanya-tanya ke kalian ya. Boleh. Penasaran banget nih dari kedua POV. Ian udah nggak sadar guys. Tenang dong. Sebentar. Topik hari ini tuh sebenarnya horor ya, tapi bukan horor yang bukan gitu. Iya. Tapi horor tentang keuangan. Oh, lebih ke horor realita ya. Iya, betul. Kok gitu sih? Bener gak sih? Bener banget. Kita chill-chillan aja ini podcastnya teman-teman. Jadi aku mau nanya dulu ke siapa ya? Ke Pertanyaannya apa dulu nih? Iya. Oke deh. Oke, yang pertama, kenapa uang tuh suka bikin cemas? Menurut Nina dulu deh. Eh, kenapa uang suka bikin cemas? Iya. Mungkin karena uang yang kita punya nggak sesuai sama pengeluaran yang bakal kita keluarkan, alias kebutuhan kita mungkin ya. Jadi cemas, soalnya kalau orang kaya nggak akan cemas guys kalau banyak duit. Betul. Sebelumnya kalau boleh tahu kerjanya part time atau tetap? Aku tergantung sih, karena aku juga dapat kerjaan dari teman kebetulan. Jadi kalau misal memang ada kerjaan ya aku dikasih, kalau nggak ada ya enggak. Berarti Ya itu cukup lah buat tambah uang jajan. oke. Buat nambah-nambah ya. Kalau menurut Nadia nih sebagai anak kos, Boleh diulang pertanyaannya tadi? kenapa uang tuh suka bikin cemas? Padahal dia kan diem aja gitu uangnya. Ayo. Kalau in my opinion, as anak yang masih dibekali setiap bulan dari orang tua itu sangat bikin cemas. Karena kalau aku pribadi itu ditransfernya Per bulan apa per minggu? Kalau beda-beda, kayak kadang per minggu, kadang per bulan, cuma lebih sering per minggu atau kayak sehabisnya aku gitu. Tapi itu biasanya per minggu. Itu tuh kayak harus dipikirin kan, kayak setiap pengeluaran yang aku keluarkan, ya, betul. Pusing. kayak gimana bisa aku membagi itu semua jadi untuk seminggu atau sebulan, dan aku juga mau menyisihkan gitu. Begitu. Paling ya cemas, cuma kayak biasa aja. Nanti juga dikirim lagi kan. Betul. Namanya juga anak kos teman-teman. Ya. Oke, next ya pertanyaan Boleh. selanjutnya. Harga naik, cuma gaji nggak ikut rombongan. Waduh, Gimana nih menurut Nina dulu? aku sangat relate sekali ya sama poin itu, karena jujur guys, menurut aku UMR Indonesia tuh masih bisa dibilang belum mencukupi ya. Ya, Masih setuju. ya nggak sebanding lah sama pengeluaran sehari-hari, karena contohnya nih sekarang biaya hidup juga udah mahal-mahal, sedangkan gaji tuh tetap segitu-segitu Iya. aja. Jadinya kayak banyak orang tuh memilih kerja di luar negeri karena gajinya lebih UMR lebih besar. gajinya lebih besar. Terus meskipun biaya hidup di luar negeri itu lebih tinggi, tapi sepadan Balance gitu lah, loh, ya. balance. Dulu kan harga kopi itu 15.000 ya. Terus sekarang tiba-tiba kayak 30.000 dan itu bikin kaget kan. Iya, Itu asli. cuma nongkrong doang dan mungkin harganya rasanya sama tapi beda brand mungkin ya. Karena nama mungkin ya. Jadi Iya. Nama dan fasilitas. Iya. Ah, betul. Kalau menurut Nadia nih sebagai anak kos, kamu kan belum kerja nih, Tuh, komentarnya gimana? kalau itu seperti aku tidak bisa terlalu banyak berkomentar. Tapi mungkin khawatirnya sama ya, kayak mungkin gaji di sini bisa kayak bekal gitu buat aku. Kalau buat aku, kayak misal bekal yang aku kasih, bekal yang aku dapat, yang aku dikasih Iya. itu sama, cuma harga
barang tuh semakin naik, itu pastinya akan stres juga. Iya. Dan akan harus berpikir ya. harus berpikir ulang. Iya sih. Apalagi kan masih di ibaratnya ya, masih kalau ada kurang kita minta lagi, itu kan jadi nggak enak ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Pernah nggak, buat kamu Nina dulu ya, pernah nggak kamu merasa kerja kayak 3 orang tapi gaji tetap buat 1 orang? Pernah nggak sih kayak gitu? Overwork ya. Ya. Kadang ada sih, ada masa seperti itu, kayak apa ya, kerjaan yang sama uang yang dikasih tuh nggak sepadan gitu kan. Pernah aku merasa kayak gitu, dan menurut aku itu tuh cuma wasting time gak sih? Iya. Karena lebih baik cari kerja di tempat lain aja gitu, yang lebih mumpuni, Worth it. yang lebih worth it. Oke. Gitu sih. Kalau Nadia kan itu ya. Iya. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Kok hidup orang lain bagus semua ya? Kita doang yang kayak gini-gini aja gitu. Itu tanggapannya gimana dari Nadia dulu deh, yang tadi Nina udah. Kalau aku pribadi, apa ya? Jujur aku termasuk orang yang bisa dibilang cuek gitu. Jadi kayak bodo amat ya. Betul, kayak you do you, I'll do mine. Cuma beberapa kali memang ya pernah kepikiran kayak kok dia gini, kok aku gini gitu. Tapi kayak itu sekedar aku pikirin sebentar juga nanti udah kelupaan gitu. Begitu. Jadi kayak ya udah aja. Ya udah, jalanin aja gitu. Iya. Kalau Nina nih gimana nih? Kalau aku juga sama guys kayak Nadia, aku gak terlalu mikirin lah kalau orang, misal kayak orang liburan gitu, Iya. kita iri gitu kan. Enggak sih, aku bukan tipe orang yang kayak gitu, tapi aku juga punya wishlist juga, kayak misal aku pengen liburan nih kemana-kemana, tapi ya itu guys, pasti kalau misal mau pergi kemana harus siapin uangnya dulu sebelum pergi, biar nanti pas di sana tuh gak terlalu memaksakan, dan juga memang pas-pas aja gitu, jadi gak ada kekhawatiran ke kitanya sendiri. Keren banget betul. kalian, keren banget. Terus aku mau nanya lagi nih, Ya. gimana perasaan kalian kalau scroll IG atau TikTok, kan banyak influencer yang sekarang lagi viral banget kayak unboxing iPhone 17 Pro Max, terus jalan-jalan ke mana lah yang benar-benar yang viral langsung didatengin. Itu menurut kalian gimana? Again ya, aku juga kembali lagi, aku termasuk orang yang cukup cuek. Apalagi kalau influencer kan itu pasti memang kerjaannya mereview, unboxing, pergi ke sana ke sini. Tapi gitu. bahkan orang biasa pun Orang biasa ikut-ikutan. Mungkin memang mereka sudah dapat rezekinya gitu, dan Pasti dong. betul. Dan kalau kayak if anything, jadikan saja itu motivasi. Begitu. Berarti nggak ada rasa kayak, aduh aku ketinggalan gitu, Enggak, paling minta oleh-oleh sedikit gitu. Oleh-oleh ke siapa tuh? Ke siapapun yang aku lihat gitu. Aduh, kan nggak kenal tapi semua. teman dong, teman begitu. Jadi ya udah, bodo amat lah ya. iya, kayak if anything jadikan itu motivasi. Kalau mau nabung gitu kan. Betul, motivasi untuk aku menabung supaya bisa ke sana juga. Baik, Gitu. keren banget. Kalau dari Nina gimana nih? Kalau Nadia kan tadi soal liburan nih, kalau aku mungkin yang tadi Wibi mention yang iPhone iPhone 17 Pro Max nih lagi ramai. itu masuknya berarti ke kategori barang ya, jadi orang-orang tuh lebih FOMO beli barang baru yang lebih mahal ketimbang apa kayak apa sih namanya tuh, ketimbang ngeduluin kebutuhan gitu. ngedolen kebutuhan. Jadi memaksakan, menurut aku tuh bukan tipe orang yang seperti itu. Tapi aku bakal kayak kalau misalkan aku dirasa tidak perlu atau belum waktunya untuk memakai barang itu, ya udah nggak usah aja, pakai yang ada aja gitu. Selama itu masih bisa dipakai dan masih bagus-bagus aja. Keren banget, karena menurut aku nih ya, keinginan tuh sumber penderitaan. Wow, kenapa tuh? Karena bikin overthinking, terus kalau dipikirin kita nggak ada duitnya nih misalkan, apalagi aku juga napas guys, napas dipikirin terus tiba-tiba sakit,
mau beli juga nggak ada uang gitu kan, kalau nabung kan butuh waktu, itulah jadi sumber penderitaan. Tapi bukannya itu wajar aja ya, maksudnya apalagi kita manusia namanya juga gitu. Iya, Keinginan mah boleh-boleh aja mungkin, tapi ya jangan yang berlebihan. berlebihan. Iya, itu sih. Intinya hindari sosial media. Betul. Sosial media bisa membuat kalian iri. Atau Itu dibatasi tergantung saja. orangnya aja sih. Iya. Betul. Oke, ada tips nggak biar enggak gini. Kalian pernah nggak panik gitu pas lihat saldo? Dulu Ada. dari anak pas dulu. Gimana nih anak pas? Panik ya. Kalau aku, alhamdulillah so far sih nggak pernah yang berlebihan banget sampai yang kayak minus banget atau jadi yang kayak sering banget minta. Kayak kalau ada apa-apa tuh biasanya karena tugas, kayak kerja kelompok itu pasti atau sih. ya atau tugas akhir yang memang keluar uangnya banyak gitu, barulah yang paniknya di situ sih. Cuma kayak biasanya kalau itu terjadi, aku ceritain ke donatur aku ada ini gitu. Keren. Betul. Pasti langsung dikasih dong Iya, karena kebutuhan. betul. Kalau dari Nina, Kalau aku meskipun aku udah pernah kerja juga, aku masih tetap kayak mereka guys, masih juga enggak, masih ada uang dari orang tua, jadi masih selalu dikasih. Cara mengatasi hal tersebut kayak misalnya aku ada kebutuhan nih yang nominalnya lumayan besar, biasanya aku selalu mintanya tuh nggak mendadak gitu. Jadi kan karena orang tua aku tuh persiapan gitu, betul persiapan. anaknya nggak cuman aku aja gitu, jadi pasti banyak banget pengeluaran kebutuhan lain. Jadi supaya menghindari hal tersebut, biasanya aku memintanya dari jauh-jauh hari. Oke. Dari yang tadi ngobrol-ngobrol kayak gini, ada nggak sih tips biar lihat saldo tuh gak deg-degan? Kalau dari aku, Ya boleh. aku tuh keluar paling banyak di makanan. Aduh, Apalagi asli kita sih. ada di Benar. kota Bandung ini ya. Itu bener-bener. Kota Apalagi kuliner ya. Iya, betul. Jadi aku paling besar tuh keluarnya di Makanan. makanan. Kalau dari aku pribadi yang aku lakukan sekarang tuh makan itu usahakan masak sendiri. Kayak aku bawa Masak bahan nasi. makanan, iya kayak nasi dan pokoknya makanan yang bisa aku masak sendiri tuh aku usahakan masak aja gitu. Gitu. Jadi kayak kan kalau udah makan berat mah udah kenyang, itu nggak bakal kepikiran lagi. tinggal ngemil doang ya. Iya, paling tinggal ngemilnya aja. Kalau dari Nini, Tadi apa pertanyaannya, boleh ulang nggak? Maaf. Tips supaya gak panik. tips biar gak panik lihat saldo atau dari Oh, aku jarang mengalami hal itu, tapi biasanya aku selalu gini. Kalau misalkan aku pergi keluar, tiba-tiba nih aku nggak sadar kalau aku ternyata udah ngeluarin uang lumayan. Tiba-tiba pas udah di rumah, aduh nyesel banget kenapa Nyesel. beli ini padahal nggak penting gitu loh. Terus kayak ya gitu sih, so kalau ulang-ulang, sekarang nyesel, besok dilakuin lagi, nyesel, besok dilakuin lagi. Ya, itulah selama- manusia, apalagi perempuan kan. selama masih ada rezekinya mah ya guys. Keren. Oke. Makasih banget ya buat kalian. Terima kasih ke aku loh yang makasih. Nadia sebagai guest star kita. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman yang di rumah. Amin. Dan juga kalian jangan FOMO ya. Betul. Itu udahlah. Kayak FOMO tuh apa sih guys? Gitu kayak Apa sih yang kalian kejar di dunia ini? Nah, mantap. Oke, makasih ya teman-teman. terima kasih Nanti kembali. kita undang lagi dengan topik yang berbeda. Oke, terima kasih. Ditunggu undangannya. Oke, Terima dah. kasih. Bye.